Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kasih Suciati, NIM 2023345. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang pajak dan menjadikan petugas pajak menjadi petugas yang bertanggung jawab, bersih, dan jujur di mata kuliah ITEX. Berikut videonya. Nama saya Haji Muhammad Endang Junaidi, pemilik jembatan penyeberangan yang viral itu. Pekerjaan saya wira swasta, usaha jasa penyeberangan ya. Jadi ada sedikit mobil angkutan ekspedisi lah gitu ya. Oh, saya sebenarnya tidak ada ingin dikenal orang, tidak ada. Jadi dengan masalah viral ini, saya hanya memberikan semacam inspirasi atau edukasi mungkin terhadap saudara-saudara kita setanah air ya. Siapa tahu kan mungkin ada di daerah masing-masing, lingkungan masing ada yang bisa dimanfaatkan begini, gitu kan. Itu jangan merasa ada orang pajak takut kan gitu. Nah, jangan itu hilangkan rasa takut itu, gitu. Nanti kan juga ada solusi-solusi. Nah, yang penting selama kooperatif gitu aja kan. Orang yang bijak terus taat pajak kan gitu. Mudah-mudahan pada sadarlah orang-orang yang punya kewajiban pajak ya, demi kemajuan negara kita juga kan gitu. Nah, supaya bisa menikmati juga hasil pembangunannya gitu kan. Ayo bayar pajak dan lapor SPT tahunan. Manfaatkan juga program pengungkapan sukarela yang berlangsung hingga akhir Juni 2022. Pajak kuat, Indonesia maju! Dasar perpajakan. Pengertian pajak yaitu iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang atau yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal atau kontraprestasi yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran pajak atau suatu peralihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional agar pemerintah dapat melaksanakan tugasnya untuk menjalankan pemerintahan. Pengertian pajak antara lain ada kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Di sini fungsi pajak ada dua, yaitu yang pertama fungsi penerima atau budgeting. Yang kedua, fungsi mengatur. Teori yang mendukung pemungutan pajak yaitu ada teori asuransi, teori kepentingan, teori daya pikul atau teori baku, dan teori asas daya beli. Unsur-unsur pajak di sini ada 4. Yang pertama yaitu iuran dari rakyat kepada rakyat. Yang kedua, berdasarkan undang-undang. Yang ketiga, tanpa jasa timbal atau kontraprestasi secara langsung. Yang keempat, untuk pembiayaan rumah tangga negara. Asas pemungutan pajak ada 4, yaitu equality atau adil dan merata. Yang kedua, certainly, yaitu kepastian tata cara pemungutan. Yang ketiga, koefisien atau tidak memberatkan. Yang keempat, ekonomi, yaitu biaya pemungutan dan pemenuhan seminim mungkin. Kedudukan hukum pajak ada 3. Yang pertama yaitu hukum perdata, hukum publik,
Hukum tata usaha negara. Hukum pajak dibagi menjadi dua, yaitu pajak material dan pajak formal. Pajak material itu sendiri yaitu membuat keadaan objek pajak, subjek pajak, tarif pajak, dan lain-lain. Contohnya seperti undang-undang. Hukum pajak formal membuat bentuk atau tata cara untuk mewujudkan hukum material. Contohnya, ketentuan dan cara perpajakan. Tinjauan pajak ada 4, yaitu aspek ekonomi, aspek keuangan, aspek sosiologi, dan aspek hukum. Di sini ada pembiayaan pembangunan nasional, yaitu dari pajak, pinjaman LN, laba BUMN atau BUMD, migas, non-migas, langsung ke APBN, setelah ke APBN menjadi terbentuknya pembangunan nasional. Di pembangunan nasional ini terjadi pembangunan infrastruktur, pembangunan suprastruktur, pembangunan fasilitas sosial, agama, dan lain-lain. Menciptakan rasa aman. Pajak pusat. Pajak pusat itu ditangani Direktorat Jenderal Pajak, yang di mana di sini ada pajak penghasilan, pajak pertumbuhan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan, bea materi, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Pusat pajak ditangani Direktorat Jenderal Bea Cukai, yaitu bea masuk dan bea cukai. Pajak daerah atau provinsi meliputi pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok. Kalau pajak daerah di kabupaten atau kota yaitu pajak hotel dan restoran, pajak hiburan, reklame, penerangan jalan, pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C, pajak pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan, pajak parkir, serta pajak sarang burung walet. Di sini ada pembagian pajak antara pusat dan daerah. Jasa penerima. Penerima PBB di pusat 10%, sedangkan di daerah 90%. Pajak BPHTB di pusat 20%, sedangkan di daerah 80%. Di sini, saudara atau kalian semua bisa melihat seberapa persen dan seberapa banyaknya yang berbeda di antara pusat dan daerah. Pengelompokan pajak. Pengelompokan pajak itu ada 2, yaitu menurut golongan dan menurut sifat. Di menurut golongan, ada pajak langsung dan pajak tidak langsung. Di menurut sifatnya ada 2, yaitu pajak subjektif dan pajak objektif. Tata cara pemungutan pajak, yaitu stelsel pajak dan sistem pemungutan pajak. Di stelsel pajak, yaitu ada stelsel nyata atau real stelsel, yang kedua stelsel anggapan atau fiktif stelsel, yang ketiga ada stelsel campuran. Di sistem pemungutan pajak yaitu official assessment system, self assessment system, dan withholding system. Tarif pajak. Tarif pajak di sini ada 4, yaitu tarif sebanding, tarif tetap, progresif, dan degresif. Tarif proporsional atau proportional tax rate structure, yaitu tarif pajak yang persentasenya tetap meskipun terjadi perubahan dasar pengenaan pajak. Tarif regresif, regressive tax rate structure, yaitu tarif pajak menurun ketika dasar pengenaan pajak meningkat. Tarif progresif atau progressive tax rate structure, yaitu tarif pajak akan semakin naik sebanding dengan naiknya dasar pengenaan pajak. Yang terakhir yaitu tarif degresif, degressive tax rate structure, yaitu kenaikan presentasi tarif pajak akan semakin rendah ketika dasar pengenaan pajaknya semakin meningkat. Tarif degresif tidak berlaku di Indonesia. Kenapa? Karena ketika objek pajak yang ingin diimpor atau diekspor berkisaran antara 0 sampai 25 juta, maka barang tersebut akan terkena bea masuk atau bea keluar sebesar 15%.
Dan ketika objek pajak yang ingin diimpor atau diekspor berkisaran antara 25 juta sampai 50 juta, maka barang tersebut akan terkena bea masuk atau bea keluar sebesar 12,5%. Hambatan pemungutan pajak ada dua, yaitu perlawanan pasif dan perlawanan aktif. Contohnya, penghindaran pajak, pengenelakan pajak, dan malikan pajak. Hapusnya hutang pajak. Dihapusnya hutang pajak yaitu disebabkan karena pembayaran, kompensasi, daluarsa, pembebasan, dan penghapusan. Baiklah, sampai di sini presentasi singkat dari pajak. Saya tutup dengan apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya Kasih Suciati mohon undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.